Apa jadinya jika seorang guru memiliki kedekatan yang tak biasa dengan muridnya? Mereka mencari-cari kesempatan agar bisa main-main bersama. Hingga pada akhirnya, terjadi sesuatu yang sangat membagongkan di antara mereka. Oke, tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul Film diawali dengan seorang guru bernama Rena. Dia terlihat sedang mengajar di sebuah sekolah ternama di kotanya. Meski bukan menjadi guru tetap, namun Rena sudah mengajar di sana sejak lama. Dia menunggu untuk mendapatkan kesempatan menjadi guru tetap, namun masih belum ada kejelasan. Beberapa saat kemudian, dia dipanggil ke ruang guru karena salah satu temannya diketahui akan melahirkan. Rena dipanggil ke sana karena temannya ingin ditemani olehnya. Hingga pada akhirnya, temannya itu dilarikan ke rumah sakit dan kemungkinan akan mengambil cuti melahirkan. Karena itulah, dia juga diminta oleh kepala sekolah untuk menggantikan posisi temannya itu untuk sementara waktu. Mendengar hal itu tentu membuat Rena merasa bingung. Dia tak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. Apalagi itu adalah perintah dari kepala sekolah. Rena masuk ke dalam kelas di mana dia ditugaskan untuk mengajar dan menjadi wali kelas. Tapi di sini ada seorang siswa yang tidak ada di bangku kelasnya. Siswa itu diketahui bernama Jono. Hingga pada akhirnya, Rena menemukan Jono di aula sedang berlatih tari. Dia berlatih karena akan mengikuti sebuah kompetisi. Tapi sayangnya, Jono melakukan itu tidak mengenal waktu. Di apartemen, Rena tinggal bersama dengan suaminya yang sudah lama menganggur selama beberapa tahun. Kerjaannya hanya rebahan, nonton TV, dan menunggu Rena pulang ke rumah. Dia selalu minta diturutin dibuatkan makanan. Padahal Rena terlihat sangat lelah, tapi apalah daya, Rena harus melakukannya. Tak jarang mereka bertengkar karena Rena sendiri merasa kesal kepadanya. Keesokan harinya, Rena melihat ada dewan sekolah datang ke sekolah. Ternyata ada seorang wanita muda yang menjadi guru baru di sana. Namanya adalah Hayong, dan mereka ternyata sudah saling kenal. Karena mereka pernah satu universitas yang sama. Hanya saja Rena lebih tua, dan Hayong adalah anak dewan tersebut. Dan sepertinya Rena tidak suka dengan kehadirannya. Setelah itu, Rena pergi mendatangi Jono yang tertidur akibat kelelahan berlatih. Lalu tiba-tiba saja, dia terbangun dan langsung menyosor Rena. Sejak itulah, kedekatan di antara mereka makin terjalin. Sementara itu, suami Rena datang ke sekolah secara tiba-tiba. Dia mengajak Rena untuk makan siang, tapi itu justru membuat Rena malu dan kesal. Pada akhirnya, dia hanya memberikan uang lalu meninggalkannya. Akibat kejadian itu membuat suaminya memutuskan untuk pisah. Rena berusaha meminta maaf, namun sang suami masih keras kepala. Dia bahkan tega menyalahkan Rena yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Hingga di suatu malam ketika jam belajar sudah selesai, Rena iseng datang ke aula hanya untuk melihat Jono. Tapi sialnya di sana dia tidak ada. Lalu dia masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. Dan betapa terkejutnya dia melihat Jono yang sedang main-main bersama dengan Hayong. Rena tidak menyangka dengan apa yang telah dia lihat. Rena bahkan menasehatinya sambil mengancam Hayong. Karena hal itulah Hayong memohon untuk tidak melaporkan kejadian semalam kepada kepala sekolah ataupun ayahnya. Rena menyetujuinya, namun dengan satu syarat. Hayong harus menjauhi Jono. Dengan begitu, Rena bisa dengan leluasa bersama dengan Jono. Bahkan dia juga memindahkan tempat latihannya ke tempat lain agar tidak terganggu. Hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Rena memberikan jam tangan imut untuknya sebagai bentuk terima kasih telah membantunya. Di suatu malam, Jono mengatakan kepada Rena bahwa dirinya saat ini tidak bisa pulang ke rumahnya karena sang ayah diketahui telah membawa cewek ke rumah. Karena merasa kasihan, pada akhirnya Rena membawanya ke apartemen.
Tapi sialnya suami Rena secara tiba-tiba kembali pulang. Dia meminta kepada Rena untuk balikan lagi. Namun karena melihat ada Jono di sana, akhirnya suami Rena mengurungkan niatnya itu. Dia bahkan memaki Rena sebagai wanita yang tidak benar. Malamnya, harinya mereka pun beristirahat. Namun Rena tidak bisa tidur. Karena merasa haus, dia pun mengambil minum. Dia juga menghampiri Jono yang tengah tertidur lelap. Rena mencoba mengusap pipinya. Tapi sayangnya usapan itu justru membuat Jono terbangun dari tidurnya. Alhasil, terjadilah main-main bersama di antara mereka berdua. Bahkan mereka hampir tak terpisahkan. Rena juga menyaksikan kontes tarinya Jono, dan ternyata di sana ada Hayong. Sejak saat itulah Rena tidak menemukan Jono setelah kontes. Dia pun panik kemudian memutuskan untuk menunggu di depan rumah Jono. Namun sesaat kemudian, Jono pulang dan diantar oleh Hayong. Parahnya, mereka bahkan main nyosor di depan rumah. Rena yang melihatnya pun sangat kesal. Dia mencoba berbicara dengan Jono apa yang telah terjadi. Yang ternyata selama ini Jono hanya memanfaatkan Rena. Bahkan, dia juga berbohong tentang ayahnya yang membawa wanita lain ke rumah. Dan tidak hanya itu, Hayong juga kini telah mengetahui bahwa Rena telah main serong dengan Jono. Karena hal itulah, pekerjaan Rena kini sangat terancam jika Hayong buka mulut. Keadaannya saat ini berbalik. Rena yang memohon-mohon kepada Hayong untuk menyelamatkannya. Hayong menerima permintaan maafnya dan mengajaknya ke apartemen. Di sanalah mereka seolah-olah melupakan apa yang telah terjadi. Tapi di sini, Hayong mulai membicarakan tentang Jono. Hayong sedikit menyindir bahwa Rena pernah berhubungan dengan Jono. Kesal dan amarah yang terpendam membuat Rena nekat. Diam-diam dia menyiramkan air panas ke wajah Hayong. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Rena dengan sengaja menggunakan ponsel Hayong untuk memanggil Jono datang ke sana. Karena hal itulah, Jono berpikir bahwa itu adalah Hayong. Rena sengaja membuatnya marah hingga terjadilah main-main bersama. Setelah selesai, Rena pun memutuskan untuk pulang. Sementara Jono dia menemukan Hayong di kamar mandi, dengan kondisi yang memprihatinkan, yang ternyata Hayong telah meninggoy. Dengan begitu, kini Rena merasa aman dan tidak ada bukti lagi, kalau dia yang menyikatnya. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.